Babus istihbabi takjilil musafiri. Bab kesenangannya mentergesakannya musafir. Arruju'a pada pulang. Jadi cepat pulang ya. Jadi untuk mensegerakan diri balik ke rumah. Ila ahlihi pada keluarganya musafir. Idza qadha ketika sudah menyelesaikan dia musafir hajatahu pada keperluannya. Jadi kalau urusannya sudah selesai semua, diharap segera pulang ke keluarga. Jangan keluyuran nggak jelas kemana, sehingga keluarganya khawatir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku bersabda siapa Rasul. As-safaru utawi safar bepergian iku qit'atun potongan minal adab dari seksa. Yamna'u mencegah opo safar ahadakum pada salah satu kalian to'amahu pada makanannya wasarobahu dan minumannya wanaumahu dan tidurnya. Jadi bagaimanapun orang safar itu pasti makan, minum, dan tidurnya kurang. Ya, tidak seperti pas kalau enak di rumah. Ya. Maka safar itu sebenarnya adalah potongan dari seksa. Jadi qita'atun minal adab. Jadi safar itu mencegah salah satu kalian dari makanannya, minumannya, dan tidurnya. Itu safar zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya malah lebih enak safar daripada kalau di rumah. Hah? Kalau makanannya, minumannya, tidurnya, ya itu wolak-walik zaman. Gitu aja. Ya kan? Tapi nggak tahu kalau tagihannya, itu kan. Biayanya ya membengkak kan gitu. Kalau safar zaman sekarang tinggal milih ya. Tinggal milih naik apa, semuanya juga ya kari narik duit. Fa'idha qadha maka ketika telah menyelesaikan sopo ahadukum salah satu kalian nahmatahu pada maksud dan tujuannya, jadi maksudnya atau keperluannya min safarihi dari safarnya ahadukum fal yu'ajil maka supaya mentergesakan dia ahadukum ila ahlihi pada keluarganya. Ya. Kalau fal yu'ajil ila ahlihi ini ya tetap berlaku. Ya. Ya segera pulang lah. Segera pulang. Jadi biar yang di rumah tidak khawatir terjadi apa-apa. Wong perjalanan itu jatahnya seminggu, 10 hari belum pulang. Zaman dulu juga nggak ada telepon,
nggak ada apa, akhirnya keluarganya khawatir. Babus istihbabil kudum, bab kesenangannya tiba ala ahlihi atas keluarganya orang naharon di waktu siang. Jadi kalau pulang ke rumah itu diusahakan nyampe di rumah itu siang. Ya. Wa karohiyatihi dan kebenciannya tiba filaili di dalam waktu malam. Lighoiri hajatin karena selain keperluan. Jadi makruhnya tiba di waktu malam ya, tanpa suatu keperluan yang jelas. Ya mungkin waktu itu malam itu keadaannya mencekam ya. Yang ada di rumah cuma perempuan-perempuan itu yang nggak ada listrik, nggak ada apa, rumahnya mungkin ya di pinggiran kota ya. Terus tahu-tahu ada orang ketuk pintu, kan takut dipikir maling atau rampok gitu kan, sehingga malah jadi masalah malah. Ya. Jadi bukan kok dilarang mutlak, enggak, ini hanya sekedar makruh gitu, makruh. Ya keadaannya tentu beda dengan zaman sekarang. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda Nabi, idza atola ketika memperpanjang ya, memperpanjang atau istilahnya lama, sopo ahadukum salah satu di antara kalian al-ghaibata pada ya pergi jadi lama ndak di rumah istilahnya, fala yatrukonna maka jangan mengetuk pintu ini, dodok, sungguh dia ahadukum ahlahu pada keluarganya lailan di waktu malam ya, lailan di waktu malam. Ya mungkin keluarganya ketakutan, dok 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 dok, waduh sopo iki, nah, itu malam-malam nggak ada lampu, api sudah dimatikan semua kan gitu kan. Wafi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha iku melarang siapa Rasul an yatruqa jika mengetuk pintu sopo ar-rajulu. Yatruqa itu bisa bermakna datang malam ya, bisa datang malam ya. Jika datang malam sopo ar-rajulu seorang laki-laki ahlahu pada keluarganya lailan di waktu malam. Jadi toroko yatruku itu bermakna al-maji pilaili, datang di waktu malam. Juga bisa dimakna mengetuk pintu memang. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala berkata Anas,
karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layat ruku tidak pernah datang sapa Rasul ahlahu pada keluarganya lailan di waktu malam. Itu Rasulullah itu tidak pernah nyampe rumah nemoni keluarganya di waktu malam, itu tidak pernah. Wakana dan ada siapa Rasul iku yaktihim datang sapa Rasul hum pada mereka gudwatan di waktu pagi au asiyatan atau di waktu sore. Biasanya kan begitu nyampe itu kan mampir masjid dulu, sholat 2 rakaat, nanti baru pulang ke rumah. Babu mayakulu, bab apa-apa yang berkata siapa orang idza roja'a ketika kembali dia orang kembali dari safar, wa idza ro'a dan ketika melihat siapa orang baldatahu pada negaranya, baldatahu pada negaranya. Lah dulu kan masih banyak tanah kosong. Lah orangnya itu hidup secara berkelompok, sekampung gitu kan. Jadi jarak 3 kilometer itu kelihatan kampung halamannya itu. Nah, beda dengan sekarang kan. Apalagi di kota besar enggak ada tanah kosong. Jadi wa idza ra'a baldatahu itu orang zaman dulu hidupnya ya satu kampung kan gitu. Nanti ada kebun atau sawah atau tambak atau padang pasir gitu. Nanti jarak berapa kilo ada perkampungan lagi kan gitu. Nah ini jarak 2-3 kilo itu dia sudah bisa melihat dari kejauhan tempat tinggalnya. Itu apa yang harus diucapkan. Fihi di dalam bab ini hadisu Bani Umar utawi hadisnya Ibnu Umar asabik yang terdahulu di babi takbiril musafir di dalam bab takbirnya musafir idza so'ida ketika dia naik as-sanaya pada perbukitan. Ini sebenarnya ya sudah dibahas masalah hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala berkata Anas, Akbalna tiba kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sehingga idza kunna ketika ada kami bidhahril Madinah di punggungnya Madinah. Bahasanya gitu, di punggungnya Madinah. Artinya ya sudah mendekati Madinah gitu. Qala berdoa siapa Nabi atau berkata siapa Nabi ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Falam yazal maka tidak henti-henti siapa Nabi yakulu berkata siapa Nabi dalika pada demikian itu hatta qadimna sehingga tiba kami al-Madinata pada Madinah. Nah ini bisa diukur lah ya, diukur sejauh kita memandang itu berapa kilometer kan gitu. Los lo ya. Ya, kalau rumah kita di desa itu mungkin dari jarak yaitu tadi 2 atau 3 kilo itu sudah kelihatan desanya.